Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Widiati dari SMP Negeri 17 Dumai. Saya Hilmi Supapri Fauzan dari SMP Negeri 11 Dumai. Miss Riani dari SMP Negeri 6 Dumai. Kami, CGP Angkatan 9 Kota Dumai, akan menampilkan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Miss Riani. Waalaikumsalam Bu Nuni. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah Bu Nuni. Baik Bu Miss, sesuai janji kita kemarin bahwa kita akan berbincang pada kesempatan kali ini ya Bu ya mengenai proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Iya. Bagaimana Bu? Nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching dengan siapa coachingnya Bu? Dengan Bu Hilmi Bu. Dengan Bu Hilmi. Oke. Kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu ya, sebagaimana kriteria dalam melaksanakan penilaian coaching. Itu ada 4 kriteria. Iya Bu. Yang diantaranya adalah yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, Iya. dan sangat baik. Iya. Lalu menurut Bu Miss Riani, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Nuning, jadi ada beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu memberikan kehadiran penuh kepada coach saya. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif dengan melihat, dengan memberikan jawaban yang memberikan semangat. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan nih, kira-kira menurut Bu Miss, kompetensi yang mana yang akan secara spesifik Ibu terapkan dalam proses coaching nanti? Iya, saya akan mengembangkan yang spesifiknya yaitu pertanyaan yang berbobot Bu Nuning, karena berbobot ya, Bu, ya. Supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya gitu. Baik sekali. Nah, semuanya nih sekarang sudah saya catat nih Bu, berarti kan untuk mengetahui kompetensi apa saja yang Ibu harapkan dalam proses coaching, saya ingin tahu nih kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan prosesnya. Kebetulan hari ini saya udah ada janji tuh Bu sama Bu Hilmi. Oke, baik sekali kalau begitu. Langsung saja kita laksanakan prosesnya ya Bu ya. Iya, baik Bu Nuning, terima kasih ya Bu Nuning ya. Assalamualaikum Bu Hilmi. Waalaikumsalam Bu Miss. Apa kabar Bu Hilmi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Miss gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Hilmi, kemarin Bu Hilmi ada chat saya ya ke WA. Iya Ibu. Iya. Jadi apa tujuan pembicaraan kita hari ini ya Bu Hilmi ya? Begini Bu Miss, saya ini kan ada sedikit masalah nih di sekolah. Iya. Nah, jadi saya tuh butuh teman lah untuk bisa berbagi masalah saya ini. Jadi makanya saya kemarin itu WA Bu Miss. Makanya alhamdulillah hari ini Bu Miss bisa ya kan meluangkan waktu untuk saya. Iya. Jadi dari perjumpaan kita kali ini, kira-kira Ibu menghadapi permasalahan apa sebenarnya? Begini Bu Miss, kemarin itu ya saya ini ada kegiatan pemilihan guru favorit ya Bu ya. Iya. Nah, di sekolah saya itu kan inisiatif lah dari pembina OSIS. Nah, jadi untuk penilaiannya itu siswa itu disuruh mengisi angket, di mana angket itu terdapat 4 kriteria. Iya. Salah satu kriterianya itu adalah kedisiplinan, humoris, itu saya 2 lagi itu saya lupa, tapi ada 4 lah yang jelas. Nah, siswa itu menilainya begini Bu, ini siswa yang A misalnya kan. Nah, siswa yang A tadi itu menilai nanti agama siapa sih gurunya, PPKN siapa gurunya, terus dan seterusnya. Nah, waktu itu guru yang pembina OSIS tadi memberikan hasilnya kepada kami. Nah, ini yang mau lihat hasil silakan. Nah, jadi saya ambil tuh Bu, saya ambil kan, saya lihat-lihat. Nah, setelah saya lihat itu Bu, saya itu
terdiam pada suatu jawaban anak. Nah, di mana jawabannya itu nilai yang diberikan untuk saya itu adalah 1, Bu. Oh, gitu. Yang kedisiplinan 1, terus yang satu lagi 1, yang habis itu 2, habis itu 3 gitu. Ini kan ada 4 nilai kan, Bu. Nah, saya lihat nih, mungkin anak ini nggak pandai menilai, dalam hati saya kan begitu ya, Bu ya. Nah, ternyata kalau untuk nilai agama, PPKN, yang lain-lain itu nilai mereka yang dikasihnya 6 sampai 10, Bu. Nah, di nilai saya yang matematika nilainya paling tinggi itu 3. Nah, jadi terus saya berpikir lagi kan, Bu, kalau saya lihat yang lain gitu ya, yang lain tuh ngasih nilai saya tuh rentangnya antara 6 sampai 10, bahkan ada yang ngasih nilai saya tuh 10 gitu ya. Nah, itulah, Bu, yang jadi masalah bagi saya hari ini. Makanya saya bertanya-tanya nih, saya mau cerita sama siapa gitu. Untunglah Bu Miss mau merespon WA saya ya, Bu ya. Jadi dari gambaran permasalahan Ibu itu ya tentang pemilihan guru favorit itu ya, Bu ya. Jadi sebenarnya gambaran apa sebenarnya yang ingin Bu Hilmi harapkan sebenarnya? Sebenarnya, Bu, saya tuh berharap kan siswa saya tuh menyukai diri saya, tapi kan tidak mesti juga kan seluruh siswa tuh menyukai kita ya, Bu. Ya pasti ada yang tidak menyukai kita. Nah, saya itu pengennya, Bu, saya tuh berada di antara nilai 6 atau minimal 6 lah, Bu. Terus kalau paling 8 lah kira-kira begitu, Bu Miss. Karena kan kalau 10 kan saya kayaknya memang belum sempurna gitu lah, seolah-olah Ibu sempurna kalau nilainya 10. Tapi kalau untuk nilai 6 sampai 8 lah, Bu Miss, yang mau saya harapkan di sini. Jadi kalau direntangkan nilai skala gitu, Bu Nining mengharap di skala Bu Hilmi di rentang skala berapa tadi, Bu? 8 lah, Bu. 8 lah gitu ya. Jadi untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini tuh, rencana kedepannya itu bagaimana Ibu menyelesaikan masalah itu? Saya ini punya rencana nih, Bu Miss. Rencana saya yang pertama itu, saya ini pengen manggil anaknya. Saya mau berbicara secara personal nih, Bu. Kira-kira apa sih masalahnya dengan saya gitu kan? Pasti kan kita kan pasti melihat kamu, karena dia ngasih nilai itu tidak rata pada seluruh guru. Gitu. Hanya saya sendiri gitu kan. Berarti kan ada suatu hal yang tidak dia senangi dengan saya. Kenapa dia memberikan saya nilai disiplin itu 1 itu kan berapa kali kamu kalau tentang nilai kita 1 sampai 10 ya, Bu ya. Nah, mungkin kalau dia kasih 5 mungkin masih mending lah ya. Berarti kan ya dikatakan kurang lah menurut dia gitu. Nah, itu yang kedua, saya juga rencananya, Bu, mau konsultasi sama wali kelasnya, bagaimana anak ini, terus bagaimana latar belakang keluarganya. Terus saya juga akan mau konsultasi dengan guru bidang studi lain. Dengan guru bidang studi lain, anak ini gimana sih belajarnya, apa dengan saya aja yang seperti itu, atau mungkin dia punya pengalaman di masa lalunya dengan guru matematika, jadi membuat mindset dia terhadap matematika tuh jelek gitu kan. Jadi itu saya mau mendalami. Mungkin juga selama ini guru matematika itu garang gitu, mungkin menurut dia ya, Bu ya. Kita nggak tahu penilaian siswa ya, Bu ya. Kira-kira menurut Bu Hilmi itu ada nggak hambatan untuk meluruskan itu gitu? Hambatannya begini, Bu, mungkin karena waktu ya, Bu ya. Setelah kegiatan kemarin itu kan kami ini masih disibukkan dengan beberapa kegiatan yang lain, pelatihan gitu kan. Nah, namun mungkin saya akan segera untuk melaksanakan aksi nyata saya ini, aksi yang mau saya lakukan ini, Bu. Jadi dari sekian banyak alternatif kemungkinan penyelesaian yang akan Ibu terapkan tadi, kira-kira menurut Bu Hilmi itu yang paling berhasil, kira-kira menurut Bu Hilmi itu yang mana? Sebenarnya kalau dikatakan berhasil, saya kan tidak bisa juga mengatakannya, Bu, kalau saya belum coba. Cuman saya akan mencoba dulu alternatif yang pertama, memanggil siswa. Karena kalau saya langsung konsultasi sama wali kelas kan saya tidak punya bahan nih, Bu. Sama wali kelas itu apa ya kan? Saya kan hanya cuma bisa bercerita aja kan. Terus hanya bisa meraba-raba, oh mungkin begini, mungkin begitu kan gitu ya, Bu ya. Tapi kalau saya sudah bertanya sama anaknya langsung, mungkin anaknya kan ngasih penjelasan ke saya. Nah, penjelasan itulah nanti akan saya bawa ke wali kelas. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu itu akan Ibu lakukan? Mungkin dalam minggu depan lah, Bu, karena kan ini kan udah hari Kamis ya, Bu ya. Mungkin minggu depan lah saya akan mencoba memanggil anak tersebut.
bagaimana Ibu Hilmi akan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap masalah tersebut? Nah, dari nanti apa yang disampaikan anak tersebut kepada saya, pandangannya terhadap saya itulah yang akan saya jadikan bahan refleksi saya, Bu. Saya nggak tahu nih, Bu, sekarang nih, kalau menurut saya kan saya bagus-bagus saja ngajarnya ya, Bu ya. Nah, tapi nanti kalau memang dia nanti memberikan, oh mungkin begini, saya dari itu barulah saya bisa merefleksikan diri saya. Jadi bagaimana sekarang perasaan Bu Hilmi setelah melakukan pembicaraan dengan Itulah saya? Bu Mis, alhamdulillah ya, dengan sudah cerita sama Bu Mis, saya ini udah agak pede lah, Bu. Tadinya saya kan galau, kurang pede lah ya, Bu ya. Nanti kalau saya mau manggil gimana rasanya, maka saya cerita dulu sama Bu Mis kan, mana tahu kegalauan saya tadi itu bisa bisa lebih menguatkan diri saya untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi komitmen Ibu ke depannya itu bagaimana terhadap ini? Iya, terhadap masalah ini. Ya, kalau saya kan, Bu, namanya kita manusia ya, Bu ya, dalam mengajarnya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, itulah diperlukannya refleksi diri kita. Jadi saya nanti akan berusaha merefleksi diri. Semoga sukses ya Bu Hilmi ya, tetap semangat. Terima kasih ya Bu Mi sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Sama-sama Bu Hilmi ya. Ya. Baik Bu, Ibu tadi kan sudah melaksanakan proses coaching tuh, bagaimana hasilnya kalau menurut Bu Mis? Alhamdulillah Bu, saya lega sekali, baik hasilnya Bu. Coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan beliau. Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu laksanakan tadi ya Bu, sebagaimana yang kita sampaikan di awal. Iya, baik Bu. Nah, yang sudah saya cermati, apa yang menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang Ibu sebutkan tadi? Ya, yang pertama Bu, baik ya Bu ya. Yang pertama saya sudah memberikan kehadiran penuh kepada Bu Hilmi ya Bu ya. Saya sebagai coach saya, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan secara menatap dan fokus kepada coach saya. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach saya, Bu Nuning. Baik Bu. Dari hasil penilaian saya juga, saya sudah melihat bahwa proses observasi Ibu memang sudah baik dan bagus sekali ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Nuning. Sama-sama Bu. Nah, selanjutnya nih apa nih yang akan Ibu lakukan, langkah-langkahnya setelah melaksanakan coaching dengan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Apa nih langkah Ibu selanjutnya? Baik Bu Nuning, langkah selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu Bu Nuning. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi-referensi yang lain Bu. Mencari referensi ya Bu. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan ini? Ya akan segera secepatnya lah Bu. Baik, kalau gitu nanti kita akan bertemu lagi pada proses berikutnya ya Bu ya, untuk lihat progresnya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Nuning. Sama-sama Ibu Mis.